Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy long weekend. Harusnya kan hari ini tanggal merah ya. Emang tanggal merah ya hari ini, tapi di kantor aku hari ini masuk. Jadi kami tuker libur sama besok. Nah, jadi cuma Sabtu Minggu kantor aku libur ya, Mak. Teman-teman yang lagi ada keperluan dengan SBO, SAO, Raza dan Yuka, mohon maaf untuk 3 hari ke depan kami off gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada chat mohon sabar akan dibales nanti hari Senin gitu. Ini kucing aku mau eksis ya. Sini, halo, nama aku Ipe. Malam ini teman-teman spesial juga, ada seorang muslimah keren banget ya. Aku tuh bangga loh kalau punya kenalan muslimah yang kece-kece ya. Nah, kali ini adalah ini kucing aku rusuh banget, nanti dulu ya. Kali ini seorang dokter ya. Coba let's see. Kece, luar biasa. Beliau rela meninggalkan rumah sakit demi untuk bisa dekat dengan buah hatinya. Aduh, masya Allah, so sweet ya. Nah, ini sudah ada nih. Assalamualaikum. Wah, sepertinya ada kendala sinyal nih di aku atau di Bu Dokter ya. Coba nih. Cek, cek. Cek, cek. Halo, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tami. Halo, kedengeran Teh? Kedengaran, alhamdulillah. Loading nggak sih? Aku yang loading apa dokter Tami yang loading nih ya? Sinyalnya agak muter-muter dikit. Tapi kedengaran kok suaranya. Mungkin aku coba keluar sebentar ya Teh. Nanti Kenapa? masuk lagi ya. Gak apa-apa, lanjut dong. Kedengaran kok Halo, suaranya ya? Jelas suara kelihatan. terdengar? Apa kabar? Ah, ah. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Teh Wuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dokter Tami domisili di mana? Saya di Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Oh, alah, kalau kalau aku mudik deket dong ya. Mamaku tuh di Cirende. Oh iya Teh, deket berarti. Aku kalau mudik ke sana ke Cirende. Dok, cerita-cerita nih ya. Ini berkaitan Oh dengan gitu. dunia bisnis tentunya ya. Kalau kalau ngerupi bergizi di tempat mamur itu berkaitan dengan bisnis. Tapi ini yang aku suka banget adalah ketika bisnis kemudian kita kaitkan dengan keluarga. Kembali lagi ujung-ujungnya bahwa kita sebagai ibu ujung-ujungnya ya memang kita berharap bisa prioritas nomor satu adalah anak gitu kan ya. Boleh cerita dulu dong, Dok, kenapa pada akhirnya meninggalkan rumah sakit tuh? Gimana dulu tuh? Ah, iya Teh Wuri. Jadi ini ya, jadi dulu itu saya kerja di rumah sakit swasta memang lebih kurang 3 tahun. Kemudian sebetulnya saya senang banget itu di rumah sakit. Waktu itu bertugasnya di rawat inap, berputar rawat inap, poliklinik, UGD, berputar-putar di situ. Kemudian pada saat itu saya mulai pada saat baru menikah waktu itu kebetulan. Jadi waktu itu belum punya anak teh, belum punya anak. Nah, setelah menikah, kemudian hamil. Nah, setelah hamil kemudian melahirkan. Nah, ketika melahirkan ini eh, apa ya? Menjadi berubah gitu. Yang biasanya menyenangkan, kemudian ternyata kok kayaknya waktu itu terasa sempit banget gitu. Suara kok kecil ya, Teh? Kedengeran nggak, Teh? Enggak kok kedengeran. Gedein aja di HP-nya masing-masing. Kedengeran kok. Di aku jelas suaranya. Oh, kedengeran ya. Oke. Iya, jadi seperti itu ketika saya mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian barulah mulai baru terpikirkan gitu, ini gimana ya ngebagi waktunya gitu antara harus di rumah tapi harus kerja juga karena di rumah sakit itu jam kerjanya tidak seperti jam kerja biasa gitu. Untuk seorang dokter umum dan saya dirawat inap, jadi kita ada shift kerja, ada pagi, ada jam siang, ada jam malam ke pagi lagi gitu. Jadi agak ini ya, memang seperti itulah gitu bekerjanya jadwalnya. Nah, setelah itu kemudian eh,
ternyata setelah beberapa lama dijalankan, selama punya bayi, itu ternyata cukup menantang karena bayi itu lama-lama merasa apa ya, ketika saya bertemu itu saya dapatnya itu capeknya gitu. Saya harus ketemu saat capek gitu. Dan itu jadinya ke belakangnya kemudian akhirnya bayiku itu semakin lama semakin besar dan akhirnya dia lebih dekat dengan pengasuhnya daripada saya. Oh, Itu sedih banget teh. itu kesedihan paling Gitu mendalam jadinya. seorang ibu tuh kayak gitu ya. Sedih banget Gitu. ya. Jadi ketika ya waktu itu yang mengasuh itu adalah memang ya gimana teh? Maaf itu masih ini agak lag dia. Ya Gimana teh? itu kesedihan. Berarti berarti itu yang benar-benar paling mendasari akhirnya memilih udah enough deh ya 3 tahun sif-sifan anak-anak atau intinya di rumah itu cuma kebagian capeknya ya karena luar biasa ya beda banget ya teman-teman kalau kita kerja sebagai administratif kita sebagai apa ya kerja-kerja kantoran lah ya administratif ini kan dokter ya benar-benar secara fisik emosi pikiran tuh terkuras gitu kan ya dan kalau udah shift itu kan udah di luar apa ya kayak di luar emang jam jam tubuh manusia yang sebenarnya itu kan itu lebih capek banget gitu kan ya kerja kerja 8 jam siang-siang dengan kerja 6 jam malam tuh jauh lebih capek 6 jam malam ya dok ya dan harus siaga dan segalanya nah akhirnya berada di titik ketika sang anak ini lebih dekat dengan pengasuhnya dan kita sakit hati dong pasti ya nggak sih wajar lah semua ibu juga kayak gitu ya sakit hati banget ketika si anak malah deket sama eh, pengasuhnya. Nah akhirnya dia memutuskan untuk resign gitu ya dok ya dari rumah sakit. Iya betul. Betul. Nah akhirnya buka klinik Resign. sendiri gitu ya. Benar resign. Iya betul. Awalnya sih nggak langsung klinik teh, jadi saya cari tempat praktek dulu gitu. Jadi bekerja sama dengan apotek gitu kan, yang dekat-dekat rumah gitu supaya fleksibel. Nah waktu itu udah cocok di satu tempat, kemudian ternyata apoteknya waktu itu ada masalah perizinan apa bagaimana, akhirnya tutup. Akhirnya saya cari tempat lagi. Barulah kemudian akhirnya sampai sekarang pindah ke rumah sendiri sekarang gitu. Jadi praktek di rumah sendiri saat ini gitu. Oke, awalnya ikut praktek di tempat orang lain ya. Jadi memang apa sebenarnya gini, dokter itu adalah pengabdian, tapi ujung-ujungnya juga kalau memang apa ya, kita mengabdi ke orang lain tapi anak terbengkalai ya ibaratnya gitu ya dok ya, tetap aja kita sebagai ibu nalurinya kita akan membela anak gitu ya dok ya. Jadi aku setuju banget sih memang dengan pilihannya tuh nanti akan ada dokter-dokter jomblo yang lain yang mungkin juga belum punya anak atau anaknya udah gede-gede gitu ya, udah bisa ditinggal lah istilahnya gitu ya dok ya. Nanti akan kembali lagi Iya. mendedikasikan keilmuannya untuk masyarakat lagi gitu. Nah, ketika jangan sampai kita mendedikasikan hidup buat orang lain tapi anak kita malah nggak kurus itu juga sedih juga ya gitu ya. Nah, berarti kalau yang sekarang kliniknya apa nih dokter dokter Tami? Jadi kalau sekarang itu memang kliniknya klinik praktek pribadi teh Teh Muri gitu. Dan memang alhamdulillah dimudahkan untuk buka di rumah. Pada saat itu belum ada rezekinya. Sekarang alhamdulillah dimudahkan gitu. Bisa buka di rumah sendiri. Jadi lebih banyak fleksibilitas waktu dan sekarang kita fokus ke klinik pencegahan penyakit dan laktasi teh gitu. Klinik pencegahan penyakit kayak gimana tuh dok misalnya? Jadi kita klinik vaksinasi teh Hmm, khusus untuk imunisasi dan laktasi. Jadi di sini rata-rata uniknya adalah yang datang rata-rata sehat, bukan sakit gitu. oke, khusus vaksinasi dan laktasi. Nah, kalau dilihat dari segi bisnisnya ini kan sebenarnya niche market ya dok ya, nggak beda sama dokter umum gitu kan ya, yang pasiennya setiap hari bisa banyak gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau dari segi dunia bisnisnya, kalau spesifik gini di dunia kedokteran tuh bagaimana dok prospeknya sebenarnya? Kalau untuk saat ini sih sebetulnya cukup menarik ya Teh ya. Apalagi di saat sekarang kan cukup apa ya di rumah sakit itu banyak yang khawatir gitu untuk datang. Nah, jadi banyak orang tua tuh sudah mulai tertarik mencari di luar rumah sakit gitu untuk pelayanan imunisasi ini seperti itu. Jadi saya sebenarnya udah dari tahun 2017
gitu. Kemudian dulu itu belum banyak gitu ya untuk melayani vaksinasi di luar rumah sakit gitu. Dan sekarang sepertinya makin banyak yang terbuka pikirannya dan terinspirasi buat membuka layanan itu juga gitu. Jadi sebenarnya untuk tahun ini terutama sepertinya banyak yang berlomba-lomba untuk membuka klinik vaksinasi sebetulnya gitu teh. Oke, jadi ini mah rumah sehat gitu ya dok ya, bukan rumah sakit yang memang harus sehat untuk mencegah Ya, sakit. Oke, nah tadi kan yang spesifiknya adalah betul. laktasi. Berarti memang kalau ada vaksinasi yang berarti berkaitan buat bayi-bayi ya dok ya, atau juga untuk umum juga bisa? Buat umum juga bisa teh. Jadi di sini vaksinasi itu memang banyak orang yang mungkin taunya betulnya untuk ini kita bisa juga Sepertinya ini putus ya, di dokter Taminya atau di akunya ya putusnya ya. Halo, halo, Dokter Tami. Teman-teman bisa bisa mendengar suara aku, tapi di Dokter Taminya freeze. Oh, I see. Nah, kita tunggu ya, Dokter Tami masuk lagi ya. Oke. Teman-teman yang lagi on, coba bisa mendengar aku dengan jelas kah? Boleh komen yang bisa mendengar aku dengan jelas? ya. Ya, Halo, tunggu masuk. sebentar teh. Iya dong, kayaknya sinyalnya Ya, putus-putus. silakan teh. Suaranya sekarang kedengaran, Iya tapi teh. gambarnya freeze. Ya, silakan dah. Lanjut, lanjut. Tadi keputus Iya nih teh, ya. belum sinyal. Mengenai vaksinnya berarti ini bisa untuk dewasa juga ya, dok? Aduh, iya mohon maaf. Coba ini saya cek. Soalnya dokter Tami itu biasa melayani apa pasien, anak-anak, ibu itu sabar gitu ya. Ngomongnya teh pelan gitu ya. Beda sama Makmur yang tukang ngomelin para UKM, yang suka ngomelin ma all shop gitu kan dia bawaannya kenceng gitu ya, ngegas kalau Makmur yang ngomongnya nggak sih? Aku tuh kadang suka diprotes juga sama anak-anak sama suami. Ngomongnya tuh nggak usah teriak-teriak, kenapa sih? Kata suami aku tuh gitu. Aku tuh kadang kalau lagi ada kelas-kelas gitu ya dokternya, aku tuh kadang kalau lagi ada kelas-kelas segala macam tuh aku emang ngegas gitu ya orang itu yang memang apa ya ya gitulah ya, mau pengen menyemangati mama yang pada lemes gitu jadi kebawa suaranya kencang. Mungkin dokter dokter Sami bisa lebih kencang lagi suaranya nih biar lebih makin makin jelas. Ya Oh udah iya iya bagus iya. sinyalnya nih, udah bagus nih. Oke dok, kembali lagi tadi Alhamdulillah, kan oke. putus ya. Jadi berarti sebenarnya selain tadi kan mengenai vaksinasi dan ASI ya gitu ya, ada laktasi juga gitu. Mm-mm. Berarti itu juga bisa juga untuk imunisasi buat dewasa gitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi di sini juga kita dorong sekali, kita kampanye juga teh untuk pencegahan penyakit tidak hanya pada anak-anak tapi juga pada dewasa. Karena biasanya pada dewasa itu banyak juga sebenarnya yang belum tahu kalau kita bisa cegah penyakit lewat imunisasi untuk dewasa. Jadi nggak hanya anak kecil aja gitu. Memang Oke. ini belum populer sekali ya gitu. Jadi kita yang banyak Mhm, kampanye mhm. seperti itu. Mm. Oke, dan tentunya jenis imunisasi banyak sekali gitu ya dok. Nah, ini aku mau bertanya sebagai aku sebagai sosok ibu ya yang juga sebenarnya apa ya galau dok sebenarnya ya mengenai berita-berita mengenai pro dan kontra ya tentang imunisasi. Nah, kan dokter juga pasti lo secara saintisnya jauh lebih paham dibanding hoax-hoax yang beredar ya dok ya. Tolong yakinkan kami mengenai untuk lebih mantap gitu dong bahwa tuh sebenarnya tuh imunisasi itu perlu atau misalnya ada yang perlu banget ada yang nggak usah gitu dok misalnya kalau mulai dari baby nih gimana dok? Oke, untuk dari bayi ya, ya saya paham sih memang banyak sekali gosip, memang gosip cepat beredarnya ya teh, gitu. Hoax kan termasuk gosip sebetulnya ya. Jadi memang banyak yang takut. Biasanya yang dikhawatirkan itu adalah kandungan, kehalalan, biasanya seperti itu gitu.
Nah, tapi sebetulnya kalau dari segi kehalalan itu dari MUI Indonesia, di luar negeri itu juga ada MUI-MUI-nya sendiri gitu. Nah, mereka itu sangat mendukung imunisasi karena memang sebetulnya ini adalah salah satu ikhtiar untuk mencegah penyakit mewabah gitu. Nah, ketika mewabah terjadi, itu yang berbahaya adalah dia dapat tidak hanya mematikan satu orang, tapi dia juga bisa menularkan ke orang lain dan itu sangat fatal gitu akibatnya. Maka dari itu sebetulnya dari segi agama Islam terutama yang saya tahu, itu sebetulnya sangat mendorong untuk imunisasi ini berjalan seperti itu supaya mencegah datangnya wabah. Itu untuk dari sisi agama ya Teh ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk dari sisi yang dikhawatirkan lagi biasanya adalah keamanan mungkin ya Teh. Aman nggak sih vaksinnya gitu? Aman tidak sih Mm. imunisasi itu Kan katanya gitu. suka ada yang Nah, ada efek setelah vaksinasi gitu ya dok ya. ya, betul. Ada efek setelah vaksinasi. Banyak yang berpikir, wah ini kayaknya bahaya nih setelah vaksin ada yang begini, ada yang begitu, ya gitu. Nah, yang mungkin perlu dipahami bersama sebetulnya vaksin itu sebelum dia didistribusikan ke masyarakat, itu dia mesti melalui tahap penelitian yang cukup panjang gitu. Nah, ada yang namanya tahap praklinis. Tahap praklinis itu jadi diuji cobakan dulu ke binatang. Nah, untuk dilihat keamanannya seperti apa. Nah, setelah dia aman, baru kemudian diujikan ke manusia, tahap ke satu, tahap klinis yang pertama ke beberapa orang, mungkin puluhan. Nah, nanti kemudian setelah aman baru naik ke tahap 2, itu mulai ke ratusan orang. Nanti di situ udah diuji dosis yang tepat sekian, kemudian jadwal yang tepat mesti 2 kali atau 3 kali gitu. Kemudian baru diujikan lagi ke tahap 3. Tahap 3 itu sudah ribuan orang dan itu sudah hampir mewakili dunia yang sebenarnya. Nah, setelah itu aman, barulah nanti didistribusikan ke masyarakat dan nantinya tetap dipantau sampai selamanya gitu sebetulnya selama si vaksin itu beredar dan digunakan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada efek yang tidak diinginkan, itu sejak tahap praklinis atau tahap 1 itu sudah di stop penelitiannya. Biasanya Oke. seperti itu. Jadi tidak akan dilanjutkan lagi. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi setelah kalau mungkin Teteh ngikutin yang COVID kemarin ya, vaksin COVID itu kan diberita sudah melalui tahap klinis yang ketiga gitu. Dan ini sudah selesai, maka dinyatakan aman, barulah kemudian bisa dipakai di masyarakat. Seperti itu Teh. Oke, jadi tetap Mm-mm. aja mereka dari pihak medis juga bertanggung jawab dan sudah ada prosedurnya ya, ya dok ya, dan itu tingkat internasional lah tentunya Betul, ya, karena berkaitan juga dengan betul. banyak hal, banyak orang, banyak proses, dan itu juga bukan bukan sesuatu yang semena-mena dilakukan, pasti sudah dengan penelitian yang cukup panjang. Oke, insya Allah Ya. berarti yang vaksinasi yang berada di Indonesia pertama halal karena juga sudah dari MUI. Kemudian sudah diuji klinisnya juga sudah melalui beberapa tahap gitu ya dok ya. Baik. Nah, kalau Iya. ini dok kan kembali lagi kok sebenarnya pada akhirnya dalam dunia medis itu kan ujung-ujungnya bisnis ya dok ya, bisnis gitu ya. Nah ini kita mah di luar ngomongin bisnis yang lain-lain. Nah kita ngomongin bisnis seorang dokter Tami yang mana harus membagi waktu buat anak, bagi waktu buat bisnisnya, buat prakteknya kan juga nggak sendirian ya dok ya, pasti ada karyawan juga ya. Iya, alhamdulillah ada Teh. Nah, itu gimana membagi apa manajemen waktunya? Dulu pas di awal-awal memang saya sendirian, mencoba untuk sendiri, kemudian akhirnya merekrut admin, kemudian kita jalan berdua, dan sebetulnya untuk manajemennya adalah yang paling utama sebetulnya manajemen hati Teh, gitu. Iya, karena memang jomplang sekali bedanya ketika saya bekerja di rumah sakit, kemudian harus buka praktek, kita mulai dari nol lagi gitu. Kalau rumah sakit itu sudah ada pasien yang rutin datang gitu teh. Tapi ketika kita buka praktek, nggak ada yang kenal dengan saya sebelumnya. Oke. Jadi kita mulai dari nol, buka sendiri dan itu yang mesti di manage di waktu itu bukan hanya waktu tapi juga manage hatinya gitu. Kemudian di manage niatnya juga, apakah ini niatnya kembali lagi sempat
kadang-kadang pasti terbesit, aduh kenapa ya kok sepi gitu, kan kenapa nggak apa balik lagi aja ke rumah sakit kayak gitu teh. Jadi ya itu suka ada lewat-lewat kembali pikiran seperti itu gitu. Jadi yang pas di awal-awal tuh seperti itu. Cuman ternyata alhamdulillah tahun demi tahun berjalan, saya juga terus belajar dan ternyata ketika kita mencoba untuk meluruskan niat kembali gitu, menata hati kembali, sebenarnya buat apa sih gitu? Saya di sini itu buat apa gitu kan? Bukankah buat keluarga? Dan ternyata alhamdulillah masya Allah dibukakan jalan untuk gimana caranya akhirnya praktek apa klinik ini berjalan gitu teh. Ya, masya Allah alhamdulillah setelah itu ditata kembali dan ya dengan naik turun ya dalam setahun ini alhamdulillah justru ketika saya fokus untuk meluruskan kembali niat ini untuk keluarga, Allah kasih rezeki di sana gitu teh alhamdulillah. Jadi masya Allah gitu kalau misalnya kita ngomongin bisnis memang eh, ini ya kalau untuk di kedokteran itu sedikit ini teh. Saya sebagai dokter ada etikanya memang kita tidak bisa langsung gitu. Tapi kalau kita ngomong secara bisnisnya itu masya Allah setelah yang tadi saya bahas itu dalam 1 tahun ini Allah kasih rezeki 4 kali lipat lebih banyak daripada tahun sebelumnya gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Tapi juga tentu kepusingannya juga lebih banyak ya dok, karena kan sekarang dari ngurusin A sampai Z semua sendirian ya. Jadi sebuah apa iya, ya sesuatu yang layak dengan dan sebanding dengan capeknya dan pusingnya karena kita harus ngurusin dari A sampai Z gitu ya dok ya. Dari ngurusin tim kan betul, betul. kalau di rumah sakit kan ya udah tinggal tinggal pasien aja gitu, tidak dari urusan Iya. registrasinya, apanya kayak gitu. Masya Allah. Jadi berarti sebenarnya kembali lagi ya profesinya apapun tetap aja ya kita tetap tetap harus menghitung dari segi bisnisnya gitu ya dok ya wajar lah ya gitu ya karena kan dari segi bisnisnya itulah yang nanti menghidupi dan bisa apa namanya membiayai syiarnya kita gitu ya apapun apapun profesi teman-teman tetap aja secara finansial kita tetap harus sehat ya kan karena finansial itu yang menjadi penggerak kita kalau kita mau melakukan syiar apapun gitu. Nah, berarti kan alhamdulillah ini sudah 4 kali lipat dibanding ketika bekerja di rumah sakit. Kalau dari segi kan tadi kan nggak ada pasien ya di awal-awal itu sama seperti ketika teman-teman jualan gamis mungkin belum ada yang beli nih. Nah, misalnya kayak gitu ya. Berarti tetap sama ya dok ya di dunia dokter klinik-klinik ini tetap dibutuhkan pemasaran gitu berarti dok ya. Betul, betul sekali butuh teh. Karena dokter juga sangat banyak dan sebetulnya kita tidak ada basic bisnis sama sekali ya teh. Iya betul. Di dunia universitas dulu kita pelajari itu pure medis semuanya gitu. Seperti itu. Karena memang ujungnya sebenarnya arahnya ke rumah sakit, tapi seharusnya mungkin Betul. harus dibekali sedikit ya dok ya, bagaimana nanti menciptakan klinik-klinik yang justru mungkin malah tersebar, malah merata itu makin bagus berarti ya. Betul, Oke, betul sekali oke. teh. Nah, berarti sekarang nih dari segi bisnisnya ya kita bahas ya dok ya. Berarti untuk melakukan pemasarannya apa aja yang dilakukan sama dokter Tami? Ya, kalau ini sebetulnya masih dikembangkan ya Teh. Saya juga sampai sekarang sih masih belajar. Dan juga belajar sama Teh Muri. Makasih banyak Teh. Masya Allah. Iya, jadi memang tim itu sangat penting sekali bagi saya. Jadi kami bisa seperti ini karena kita ada tim gitu. Meskipun masih bertahap lah gitu untuk perkembangannya. Jadi awalnya dulu pas awal-awal itu kami mulai dari sosial media Facebook. Kemudian terus dikembangkan ketika Instagram mulai muncul dan mulai ngetren itu akhirnya kita buka juga di Instagram dan sekarang saat ini kita mulai maksimalkan di sana gitu. Jadi dioptimalkan di Instagram dan melalui WhatsApp. Itu aja sih sebetulnya Facebook, Instagram dan WhatsApp itu aja. Itu sih Facebook, belum sih banyak. Instagram, dan WhatsApp. Baik. Berarti ini udah ada berapa dok karyawannya total nih? Kami baru berdua teh. Ada dua ya. Jadi dia ngurusin fokus di pemasarannya. Ya, betul. Jadi fokus di pemasaran, masih bareng dengan saya juga untuk memikirkannya itu bersama. Mudah-mudahan mohon doanya Teh untuk bisa rekrut tim lagi. Amin, amin, amin. Ini kan jadi makin banyak Amin. ya, apa namanya kebermanfaatannya buat orang juga, masya Allah. Nah, dok, misalnya Amin. sebenarnya
challenge di dunia kedokteran yang berkaitan dengan vaksin dan yang sudah terlanjur hoaxnya beredar gitu ya dok ya. Nah sebenarnya challenge-nya karena ini kan ujungnya kan memang untuk vaksin dan laktasi gitu ya. Challenge-nya apa sih dok sebenarnya yang dihadapi nih untuk bidang bisnis yang seperti ini, challenge utamanya? Challenge utamanya, ya betul, selain salah satunya memang hoax itu ya Teh. Untuk hoax itu memang sebetulnya kami itu lebih banyak mengedukasi saja gitu. Apabila memang yang sudah sangat percaya, biasanya kami ya ya kita semampunya saja gitu. Kalau memang sudah percaya ya sudah, yang penting kita sudah edukasi gitu sejak awal. Nah itu, tapi yang abu-abu biasanya yang masih bingung nih antara iya enggak. Nah itu biasanya yang kami coba untuk terus kampanyekan melalui biasanya kalau memang kita pakai sosial media, biasanya kita banyak bikin konten edukatif melalui itu Teh gitu. Challenge-nya itu pertama. Kemudian selain itu mungkin untuk ya seputar kampanye ini sih Teh, seputar edukasi ini gitu. Karena memang banyak orang itu yang mencari tahu tidak pada orang yang tepat, sehingga jadi banyak informasi yang salah gitu yang didapatkan. Mungkin itu kalau tadi kan seputar vaksinasi, seputar menyusui itu juga sangat banyak sekali. Kalau Teteh mungkin tahu mitos-mitos menyusui itu juga sangat banyak. Banyak yang akhirnya untuk memilih untuk tidak menyusui padahal sebetulnya masih bisa diusahakan gitu. Nah, itu seperti itu. Padahal sebenarnya ASI itu hak anak dan kalau memang tidak ada indikasi medis, kita tidak boleh membelikan susu selain ASI seperti itu gitu. Seperti itulah. Berarti ASI itu hak anak, kalau tidak ada kendala medis berarti wajib. Nah, tapi kan ini ya kayak aku alhamdulillah aku 3 kali lahiran tuh di apa bidan semuanya. Karena aku memang jujur aku takut rumah sakit ya. Nah, tapi tetap Hmm, di rumah sakit ataupun di bidan tuh ya mereka bekerja sama juga dengan produsen-produsen sufor gitu kan ya. Yang pada akhirnya dibekali juga tuh si sufornya tuh saat pulang gitu kan ya. Nah, itu juga challenge betul, buat kita yang pro ASI ya. Aku alhamdulillah anak ASI betul. 2 tahun sampai yang hampir 2 tahun gitu ya. Dan aku nggak support sama sekali anak-anak aku nih gitu. Nah, Hmm, sebenarnya berarti masalah keyakinan ya sebenarnya ya dok ya. Kalau bahwa pasti ada asinya gitu kan ya, masalah kesabaran, masalah stres, masalah apa teknik mungkin sehingga jadi bisa lebih banyak asinya gitu. Sebenarnya apa sih dok kalau berkaitan dengan asi ini? Kenapa nih banyak kasus-kasus yang akhirnya nggak keluar asinya gitu? ya. Di sini sih seringnya memang banyak pengaruh dari luar sebetulnya Teh. Jadi mungkin banyak ibu yang tahu sekalian saya ceritakan juga, banyak ibu yang baru melahirkan, di dalam pikirannya itu adalah ketika bayi sudah lahir, ASINya mestinya banyak langsung gitu, mestinya gitu. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sebetulnya di hari-hari awal kelahiran, ASI yang dihasilkan itu memang paling cuman 2-3 cc gitu. Nanti Oh. seiring waktu, begitu. Jadi yang keluar itu biasanya berwarna bening, tidak putih seperti susu, tapi kuning bening, yang namanya kolostrum. Dan dia sebetulnya cukup gitu kalau misalnya hanya beberapa tetes saja di hari-hari pertama kelahiran. Nah, nanti setelah hari ke-5, hari ke-6, barulah ASINya akan berubah, akan bertransisi menjadi ASI yang lebih matang, warnanya menjadi lebih putih gitu, lebih putih dan lebih mengental. Nah, ada juga yang ASI encer dan ASI kental. Jadi ASI awal itu dia memang lebih banyak cairannya. Begitu sudah sekitar 10-15 menit menyusui, dia akan berubah menjadi lebih kental seperti itu. Nah, banyak yang mengira itu yang menjadi apa ya? Banyak mitos lah di situ ya. Jadi pertama banyak yang bilang, oh itu ASI bening yang paling awal itu nggak ada gizinya, lalu dibuang. Ya itu salah satu mitosnya. Padahal itu yang bisa menyelamatkan jutaan bayi di dunia itu di ASI-ASI awal itu. Iya, karena dia ada antibody, ada tentara di dalam melalui ibu gitu ya, melalui ibu dihasilkan melalui ASI dan bayi itu untuk di 1 jam pertama kelahiran ketika dia mendapat kolostrum itu bisa menurun resiko kematiannya Teh. Nah, seperti Hmm. itu. Nah, itu yang banyak mungkin yang belum tahu, sebetulnya memang di awal-awal kelahiran itu memang ASINya nggak banyak, tapi memang hanya itu yang dibutuhkan oleh bayi. Bayi itu dia kecil, lambungnya itu pada saat baru lahir itu cuma sekecil kelereng Oh. gitu.
Iya, iya, iya. Mm-mm. Dan udah panik duluan, apalagi kalau anaknya nangis sih dok, ya Nah, udah stres gitu kan ya. iya. Berarti nih dok, berarti sebenarnya anak-anak ketika hari pertama, kedua lahir itu nangis, itu sebenarnya bukan mau ASI ya dok ya? Karena sebenarnya ya Bukan, masih cukup bukan. misalnya cuma sedikit tuh. Itu kenapa tuh dok? Yang membuat anak teh rewel terus misalnya ya kan kita ngerasanya dia rewel ya, kita ngerasanya dia lapar gitu kan ya. Padahal tadi kalau dari Iya. penjelasan dokter Tami itu 5 hari loh sebenarnya ya. Bahwa sedikit-sedikit aja bahkan itu nggak masalah. Tetap anak tuh masih masih bisa gitu ya dok. Apa sebenarnya yang direwelin sama anak-anak bayi itu? Iya, jadi memang pada saat bayi baru lahir, tentu kan dia ada perubahan dunia ya Teh ya, yang awalnya di dalam perut ibu, dia dilindungi sama ketuban, ada air, dia seperti dalam cairan dan berenang-berenang dengan terlindungi gitu, seperti dipeluk gitu di dalam perut. Tiba-tiba dia harus keluar ke dunia, ada udara, ada cahaya, ada bunyi-bunyi, macam-macam suaranya. Jadi itu dia butuh penyesuaian yang betul-betul drastis bedanya ketika baru lahir. Jadi bisa jadi dia rewel saat itu seperti itulah gitu. Yang kedua adalah apa namanya, nangis itu tidak selalu karena haus. Nah, tidak selalu karena haus. Kenapa? Kadang bayi itu karena ada perubahan drastis, dia butuh kenyamanan teh. Jadi pada saat butuh kenyamanan itu, itulah kenapa kalau ibu gendong bayi, rata-rata bayi tenang ya, gitu. Karena dia nyaman setelah digendong. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, mungkin banyak ya, masih banyak yang bilang, aduh nanti bayinya bau tangan Oh gitu, jangan tangan, ya ya. digendong gitu. Nah itu juga termasuk salah satu mitos teh. Mitos. Sebetulnya mitos. Jadi bayi itu justru dia akan menjadi lebih senang, lebih nyaman dan ikatan batin antara ibu dan bayi akan lebih kuat dan proses menyusuinya juga nanti akan terpengaruh teh Oh bayi dan ibu gitu. itu. Oke, Nanti ibu berarti akan juga lebih kan terjaga. kalau orang zaman dulu kan dibedong ya dok ya, dibedong ya. Itu kan mungkin juga bagian dari bikin anak tuh kayak lagi dipeluk terus gitu ya dok ya. Makanya zaman dulu dibedong ya. Kalau Ya, anak sekarang kan jarang yang dibedong tuh ya. iya betul betul. Ya memang. Jadi kalau sekarang memang rekomendasinya bedongnya bedong longgar teh. Boleh dibedong tapi longgar saja. Hmm. Itu juga supaya nanti bayinya itu tidak terpengaruh pertumbuhannya karena bedong yang terlalu kuat Oh gitu. gitu. Seperti itu. Dan kemudian bayi itu dia lebih nyaman dan pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terpengaruh nanti ketika dia di bedong longgar. Seperti itu sih teh. Oke, jadi bedong juga harus bedong longgar ya. Baik. Oh ini banyak ilmu nih. Jadi pengen punya anak lagi. Aku udah tutup ya. Aku udah kalau anak aku suka ada request, enggak punya adik, enggak udah tutup, udah bilang udah tutup ya. Iya. Oke dok, ini ada dari Mbak Dea Setia Putri. Dok izin bertanya, apa bahaya dan efek samping jika bayi tidak diimunisasi? Ya, terima kasih Bu Dea untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk bayi, kalau misalnya dia tidak diimunisasi, imunisasi ini kan untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya, menular dan bisa mewabah. Nah, ketika dia tidak diimunisasi, maka dia akan ada resiko untuk tertular dari penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, ini kalau misalnya mungkin banyak yang belum tahu juga, misalnya kita kalau lihat berita. Nah, itu untuk berita kesehatan ini medis memang kadang agak jarang ya untuk viral kecuali yang pandemi ini ya Teh. Gitu. Nah, salah satu berita yang cukup mengerikan adalah difteri. Teteh mungkin pernah mendengar difteri? Ya, jadi difteri itu kan sempat mewabah dulu tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, itu dia muncul si difteri itu gejalanya adalah dia batuk seperti ada batuk, pilek, kemudian ada nyeri tenggorokan, tapi ketika kita lihat bagian mulutnya itu seperti ada amandel yang cepat sekali membesar dan bisa akhirnya menutup jalan napas. Itu Hmm. yang bisa mematikan. Nah, itu difteri. Nah, wabah ini muncul karena ketika diteliti itu jumlah bayi yang diimunisasi itu menurun. Imunisasi mencegah difteri. Nah, ketika pandemi ini muncul, banyak ibu, banyak bapak yang khawatir untuk ke rumah sakit, nggak mau datang ke puskesmas atau posyandu untuk imunisasi. Dan ya
ternyata yang tidak diharapkan itu kembali hadir teh tahun 2021 ini. Januari kemarin saya dapat kabar dari satu pertemuan update medis juga, itu muncul lagi difteri ini teh Hmm. gitu. Jadi ini yang Berarti itu muncul mengkhawatirkan. di anak-anak, itu muncul di anak-anak yang lahir tahun 2020 ya dok ya, yang setelah lahir tuh udah nggak ada imunisasi lagi kan biasanya imunisasi bolak-balik ya beberapa kali. Berarti itu diderita oleh anak-anak yang semenjak lahir kemudian nggak diimunisasi gitu ya dok? Iya, dia tidak mendapatkan imunisasi difteri gitu teh. Jadi difteri ini dia dicegah dengan vaksin DPT namanya. Kalau para ibu-ibu tahu, itu vaksin DPT biasanya kita usia 2 bulan baru bisa berikan kayak gitu. Nah, ketika semakin sedikit orang yang terimunisasi, maka ketika ada satu kuman datang dari seorang anak yang membawa penyakit yang mungkin dia sebetulnya kuat, tapi dia ketemu dengan anak yang tidak pernah dapat imunisasi sebelumnya, maka anak itu akan tertular dan gejalanya bisa berat dan bisa menyebar gitu. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan seperti itu. Jadi uh, tidak hanya membahayakan diri sendiri ketika tidak mendapatkan imunisasi, tapi kita bisa membahayakan orang lain juga sebetulnya. Mungkin ketika dia kena dia kuat, tapi begitu menyebarkan ke orang lain yang kondisinya tidak kuat, maka dia yang menjadi korban dan ketika dia sakit menyebarkan lagi ke orang lain lagi gitu ya dok ya berarti ya. Betul sekali, betul. Dan Oke. itu yang mengerikannya adalah untuk difteri ini itu tidak hanya di anak-anak teh. Di tahun 2018 dulu orang dewasa juga kena gitu dari anak-anak. Jadi sangat mengerikan sekali wabah ini. Jangan sampai itu terulang kembali. Wabah di pandemi gitu, itu sangat kita hindari sekali. Dan ternyata data Januari 2021 oh, apa namanya off record kali ya dok ya karena tidak terpublish ya dok ya dan itu angkanya cukup tinggi kenaikannya dok. Angkanya tidak tinggi teh, kita harapkan tidak gitu, tapi dari nol. Dari nol lalu muncul beberapa dan itu ada di Riau, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah kalau tidak salah. Jadi dia sudah mulai pelan-pelan muncul gitu teh, yang mestinya sebetulnya udah nggak ada lagi gitu di Indonesia. Oh, ya Seperti ya itu. ya, Dan ya. itu dia yang mengerikan adalah dia masuk ke rumah sakit rujukan yang besar, salah satu rumah sakit rujukan pusat di Jakarta. Tapi sebelumnya dia udah jalan-jalan tuh, sudah bertemu Hmm. dokter ini, dokter itu. Kita, aduh, tidak terbayang sebetulnya sudah berapa orang yang dia tularkan seperti itu. Dan mungkin Penularannya kita melalui apa dok? ya, saluran udara, saluran napas teh. Jadi dia penularannya itu seperti batuk pilek ketika dia bernapas, ketika dia batuk, kemudian menularkan ke kita. Kalau tidak pakai masker misalnya gitu, nah itu akan tertular. Oke, dan kalau kita kuat mungkin kita juga akhirnya mengantarkan ke orang lain juga gitu ya dok ya. Bisa jadi betul seperti itu. Oke oke oke. Mengerikan ya. Ini ada Mbak Dea lagi nanya lagi. Anak saya Mm-mm. kena usus turun. Wah, saya baru dengar nih, Dok. Usus turun, Ya, sementara umur anak saya baru 4 bulan. Bagaimana pengobatan alternatifnya agar minim operasi? Apa ini, Dok, usus turun? usus turun mungkin yang dimaksud ini hernia mungkin Bu ya. Mungkin hernia kali yang dimaksud ini. Jadi ada otot di dalam perut yang mestinya dia kuat, tapi ternyata ada otot yang kelainan, apakah karena satu dan lain hal, jadi ususnya itu menjadi tidak pada tempatnya gitu teh. Hmm, Eh, Seperti itu. Nah, tapi kalau ini kalau menanyakan pengobatan alternatif, sebetulnya sih saya kurang paham juga. Mohon maaf, harus diperiksa ke dokter langsung, Bu. Mohon maaf. kondisinya ya. Kalau kondisinya betul seperti apa dan nanti akan dilihat apakah memang perlu operasi atau tidak. Itu tergantung kondisi anaknya nanti. Oke. Mak Dea, aku doain anaknya sehat ya. Terus semangat. Amin. Ya, ini pahala luar biasa buat sang ibu pasti untuk orang tua ya. Nah, kita kembali lagi ke vaksinasi dan juga ASI. Vaksin.asi ya dok ya nama akunnya ya. Nah, nanti teman-teman yang butuh Ya, informasi mengenai edukasi nih ya, mungkin yang sekarang mau berencana punya anak lagi atau yang sekarang lagi masa hamilan atau saudara-saudara, sepupu, teman, tolong banget dirujuk untuk melihat akun Instagramnya vaksin.asi. Nanti biar teredukasi di sini. Yang
jangan percaya dengan hoax ya, karena hoax itu sekali lagi ya kita nggak pernah tahu itu sumbernya dari mana. Lebih baik nanya langsung ke emang ke ahlinya lah ya, yang ilmunya sudah Allah titipkan. Nah, untuk disiarkan ke kita-kita nih. Nah, kembali lagi nih dok mengenai vaksin. Sebenarnya kalau dari vaksin itu ada vaksin apa? Ada wajib, ada sunnah. Vaksin yang wajib itu apa? Yang sunnahnya itu apa sih dok? Aku tuh udah lupa ya. Anak-anak udah pada besar-besar nih. Iya, Teh. Jadi sebetulnya ini juga mungkin kurang tepat ketika banyak orang yang berpikir ini vaksin yang ini imunisasi wajib, yang lainnya tidak wajib gitu. Sebetulnya yang lebih tepat adalah imunisasi dasar gitu, Teh. Oke. Uh, Nah, kalau imunisasi dasar ini adalah imunisasi yang memang ditanggung oleh pemerintah sehingga semuanya gratis seperti itu. Nah, kalau imunisasi dasar ini dia memang diprioritaskan dari berbagai macam sisi gitu. Apakah dari keuangan negara, kemudian dari prioritas mana yang paling berat, mana yang paling memungkinkan mewabah, kemudian dipertimbangkan juga dari epidemiologinya, jumlah penyakit di Indonesianya gitu. Itu dipertimbangkannya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi imunisasi tambahan. Jadi imunisasi dasar dan imunisasi tambahan. Atau mungkin ada juga yang menyebutnya imunisasi yang lebih lengkap gitu, imunisasi lengkap. Nah, untuk imunisasi lengkap ini memang tidak ditanggung oleh pemerintah, tapi sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sama pentingnya Teh, baik yang dasar maupun yang tambahan ini, karena sebetulnya eh, salah satunya mungkin kalau Teteh pernah tahu ada yang namanya infeksi paru-paru yang namanya pneumonia. Pneumonia ini jadi dia itu termasuk salah satu penyakit yang cukup sering, paling ya, termasuk paling sering jadi penyebab bayi dirawat di rumah sakit itu pneumonia salah satunya. Nah, ini sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi, tapi dia saat ini belum masuk ke program pemerintah gitu. Nah, jadi sama Hmm. pentingnya, sebetulnya sama pentingnya, hanya saja pemerintah punya prioritas mana yang dijadikan imunisasi yang digratiskan, mana yang harus biaya sendiri seperti itu, Teh. Oke, jadi sebenarnya itu juga perlu, cuma berkaitan dengan anggaran dan prioritas pada akhirnya hanya beberapa saja gitu ya dok ya. Oke. Betul. Wah ini masih ada waktu sedikit lagi nih teman-teman, silakan yang mau tanya ke dokter Tami berkaitan dengan vaksin ASI. Ya, jadi ada vaksin.asi. Nah biasanya dok kalau, ini dokter kliniknya di daerah mana nih? Aku sampai lupa tanya ini. Tadi kliniknya berarti langsung di rumah langsung ya? Atau gimana dok? Iya, betul. Di rumah Teh, di rumah langsung. Alhamdulillah ada tempat. Kita maksimalkan dulu di sini. Alhamdulillah. Kita, Jadi Alhamdulillah, di Serua Teh, di Serua Ciputat. di Serua Ciputat, masuknya Tangerang Selatan ya teman-teman ya. Nah, Ya, ada yang dari daerah Tangerang situ, Selatan. silakan nanti bisa hubungin ke Instagram vaksin.asi. Biasanya apakah harus bikin appointment dulu atau bisa langsung datang, Dok? Biasanya kita bikin appointment dulu karena kita kan memang mesti mengatur jarak ya Teh antara satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi Oh ya. ini yang membuat para orang tua tidak perlu khawatir kalau untuk datang ke sini karena kita tidak mempertemukan pasien satu dengan pasien yang lain. Satu-satu Wah, kita itu layani enak juga. ya. Insya Allah jauh lebih Insya aman. Allah. Insya Allah. Nah, selain itu juga kita ada layanan konsultasi. Nah, kalau yang ini agak sedikit berbeda. Jadi yang konsultasi ini tidak hanya datang, tapi kita juga layani yang online, Teh. Jadi kalau misalnya tidak di daerah Tangerang Selatan, misalnya ada di mana ya, di Bandung misalnya. kita Bandung misalnya, silahkan kalau mau misalnya konsultasi persiapan untuk menyusui bisa juga di kami. Oke, wah asik nih ya. Zaman sekarang teknologi memudahkan nih untuk ke teman-teman konsultasi laktasi. Sebelum menyusui, berarti minimal di usia kandungan keberapa dok untuk siap-siap tuh? Ya, untuk di trimester 3 itu sebaiknya kita sudah paling tidak sekali Teh untuk konsul ya, persiapan untuk menyusui, paling tidak untuk persiapan kelahiran nanti gitu. Nanti setelahnya sebetulnya kalau dari WHO itu juga ada lagi lanjutannya setelah melahirkan seperti itu. Tapi paling tidak kalau saat hamil satu atau dua kali gitu sebelum melahirkan. Oke, dari semester ketiga ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini setia sekali ya nih Mbak Dea nih ya.
Tips agar ASI berkualitas dan melimpah. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini banyak sekali ya yang bertanya seperti ini. Bagaimana caranya supaya ASI berkualitas dan melimpah? Nah, perlu kita ketahui bersama, sebetulnya ASI itu, ini Masya Allah teh, salah satu karunia dari Allah juga. Baik itu ibunya dengan kondisi finansial apapun itu, apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, atau tidak mampu sekalipun, selama ibunya masih sehat, insya Allah ASINya berkualitas gitu. Masya Nah, Allah. jadi tidak perlu khawatir dengan kualitas ASI. Nah, kemudian kalau melimpah, melimpah itu tidak selalu baik sebetulnya. Jadi Hmm. ASI itu, ya betul, ASI itu yang penting adalah cukup. Ada juga kasus yang namanya hiperlaktasi. Hiperlaktasi ini ada seorang ibu yang dia produksi ASINya terlalu berlebihan sehingga bayinya itu sulit untuk minum. Ada juga yang seperti itu. Oh. Ya, jadi sangat deras sekali ASINya, produksinya sangat banyak sekali, sehingga dia sulit untuk mendapatkan ASI keseluruhan. ASI keseluruhan itu jadi dia perlu mendapatkan ASI awal yang tadinya lebih banyak cairannya, dan juga ASI akhir yang ada kentalnya, yang biasanya ada lemaknya lebih banyak gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang penting adalah cukup, seperti itu. Oke, cukup dan sebenarnya Allah udah menakar sesuai dengan anaknya masing-masing ya dok ya. Kalau aku Iya, sebenarnya aku betul malah lebih sekali. pengen konsultasinya pasca ASI kayaknya gimana mengembalikan. Ada bapak-bapak yang nonton nanti aja lah aku japri lah ya. Aku mau konsultasinya pasca pasca ASI bagaimana mengembalikan lagi istilahnya. Oh, Oh. oh, iya, 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 siap-siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi Iya. dari Mak Ulfi nih ya, makfi.sl. Dok, ada saran vitamin promil selain Folavit kah? Maksudnya biar cepet isi nih dok. Nah ini Mafi juga pejuang garis dua nih dok, Masya Allah. Masya Allah, iya. Iya, sebetulnya sih kalau untuk vitamin itu tidak ini ya. Kalau ini kan tujuannya kan untuk cepat isi gitu ya, ikhtiar ya. Nah, sebetulnya kalau untuk ikhtiar, saya bukan bagiannya, mohon maaf. Ini khusus untuk spesialis kandungan, boleh ditanyakan nanti ke spesialis kandungan. Tapi sebetulnya secara umum, vitamin itu dia lebih ke penunjang saja gitu. Dia akan penunjang, tetap bukan vitamin yang menentukan apakah nanti akan cepat hamil atau tidak. Nah, mungkin akan perlu diperiksa nanti, Mbak Vi, bagaimana nanti ke dokter kandungan, apa yang harus diperiksa, nanti dilihat mana yang perlu dimaksimalkan mungkin seperti itu. Kalau itu kan juga berarti calon ayah dan calon ibu juga ya dok ya, dua-duanya yang diperiksa Ya, ya dok ya. iya betul, dua-duanya baik ayah maupun ibu, calon ayah dan ibu. Oke, Mafi semangat ya. Kamu pasti sudah Allah siapkan tuh ya anak-anak soleh-solehahnya. Terus aja semangat pokoknya ya. Masya Allah. Dokter, ini masih ada waktu lagi sedikit. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi ke Dokter Tami di sini. Teman-teman yang tadi ya ada dua berarti ya berkaitan dengan vaksinasi, kemudian berkaitan dengan ASI. Nah, ada konsultasi laktasinya bisa online teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke Mm-mm. vaksin.asi ya untuk apa konsultasi online-nya. Kemudian kalau mau datang langsung itu tetap harus bikin janjian dulu supaya saling aman, tidak bentrokan dengan calon pengunjung yang lain, saya calon pengunjung ya. Jadi nanti teman-teman bisa ke Instagramnya, kemudian nanti janjian ya dapat jadwalnya yang hari apa di daerah Ciputat, Tangerang Selatan gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada vaksin dasar, ada vaksin apa dok tambahan ya dok ya? Ada Tambahan ya. tambahan. Nah, kalau yang dasar dok mungkin bisa disebutkan biar para mami inget lagi nih apa aja nih inget-inget nih anak-anaknya ada apa yang kelewat. Nah, kalau misalnya kelewat itu apakah di usia yang sudah besar itu sebaiknya divaksin aja atau udah aja lewat gitu dok? Ya, kalau misalnya terlewat, sebetulnya di jadwal imunisasi, nah ini para ibu kalau misalnya mau cek, boleh diketik aja nanti di browsing ada yang namanya jadwal imunisasi IDAI 2020. Nah, di Ida situ I ada, 2020. ya nanti di situ setelah di browsing akan keluar jadwalnya. Ada jadwal yang bisa dikejar kalau terlambat, tapi ada juga yang tidak bisa, kayak gitu. Oh.
Tapi rata-rata sebagian besar itu boleh dikejar. Jadi kalau misalnya dulu mungkin masih khawatir nggak mau imunisasi, tapi sekarang umurnya sudah 1 tahun gitu kan. Ya akhirnya sekarang mau imunisasi, nah itu masih bisa insya Allah. Nanti akan ada aturannya, cara pemberiannya, jadwalnya nanti khusus untuk yang mengejar ketertinggalan. Seperti itu Teh. Itu kalau 1 tahun. Kalau ternyata anaknya udah 5 tahun, dok, gimana dok? Masih bisa Teh, insya Allah Oh masih bisa. bisa. Bisa, insya Allah. Tapi tentu nanti akan dilihat dulu riwayat imunisasinya udah berapa kali vaksin sebelumnya. Misalnya kalau dulu sudah pernah 1 kali, nah, berbeda nanti sama dengan yang belum pernah sama sekali seperti itu. Nanti akan dilihat lagi. Oke, asalkan masih punya catatannya loh. Nah, kalau yang udah nggak punya catatannya, dok, terus kayak lupa, udah belum. Nah, itu gimana tuh, dok? Apa berbahaya Ya, nggak sih, dok? Misalnya nih ya, misalnya, oh ternyata dia merasa belum, anaknya merasa belum. Tapi ternyata gitu kan ya, ternyata sudah. Nah, sebenarnya ada dampaknya nggak sih, dok, kalau ternyata jadi 2 kali gitu? oh ya. Alhamdulillah, insya Allah enggak teh. Ah, Insya Allah tidak berdampak. Jadi makanya kalau dari aturannya secara internasionalnya dari WHO, dari Badan Kesehatan Dunia, kalau misalnya catatannya hilang, kami sebagai medis sebetulnya bisa menganggap mulainya dari nol, oh gitu. gitu. Mm-mm. Nah, kita anggap karena tidak ada bukti, jadi kita tidak Betul. bisa tahu gitu ya, udah pernah apa belum ya. Tidak ada yang bisa menjamin sebetulnya dia sudah ada perlindungan atau tidak. Jadi kita mulai dari nol, kemudian nanti dikejar lagi mulai dari awal. Kalau misalnya pun ternyata sebelumnya sudah, insya Allah sebetulnya tidak apa-apa karena dosisnya sangat kecil sekali dan tidak menyebabkan sakit, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini ya kalau udah dapet informasi yang akuratnya, jadi yakin nih ya. Jadi kalau tadi ternyata Ya. tertinggal bisa disusul kalau bawa misalnya bawa catatan imunisasinya. Tapi Mm. kalau hilang misalnya karena bencana, karena hilang lah misalnya gitu kan ya, berarti dianggap mulai lagi dari nol, dianggap belum vaksin sama sekali dan insya Allah aman. Alhamdulillah. Dan juga tadi sudah sertifikat MUI ya, gitu. Masya Allah ya. Kalau Kalau untuk MUI-nya Teh itu memang belum semua jenis vaksin. Oke, Mungkin saya luruskan sedikit itu. siap. Belum semua dapat sertifikat halal, tapi secara garis besar hukumnya mubah gitu untuk sebagian yang belum ada sertifikat halalnya seperti itu Teh. Oke, sudah ada sebagian sertifikat halal, sebagiannya lagi belum, gitu ya. Tapi ini direkomendasikan sama dokter Tami. Pokoknya mau tanya-tanya lagi lebih detail ya, supaya menghilangkan keraguan kan katanya kalau ragu-ragu itu ya harus dicari tahu informasinya sebaik Iya, mungkin ya. Justru kalau ragu jangan jangan sekedar browsing di Google ya, tanya ke ahlinya langsung biar bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Alhamdulillah, wah ini mau dapat pencerahan nih ya. Nanti aku inget-inget lagi nih anak-anak aku ada yang kelewat gak nih imunisasi ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut nonton ini. Nanti akan aku save di IGTV ya. Aku mention akun Instagramnya Dokter Tami dan juga ke kliniknya. Dokter Tami, terima kasih banyak ilmunya nih, Masya Allah, pencerahan banget buat kami para ibu di Indonesia untuk terus teredukasi dan sekali lagi ibu, ayo ibu terus belajar. Jangan termakan hoax ya dok. iya betul Teh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Teh Wuri kesempatannya. Sama-sama Dokter Tami, sukses untuk kliniknya, terus semangat syiar ya. Allah mudahkan segala urusannya, benar-benar mewujudkan bahwa di rumah bisa ngurus anak dan juga bisa menghasilkan dan bahkan bisa menolong orang banyak. Terima kasih Dokter Tami, inspirasinya luar biasa. Ayo teman-teman semangat terus ya, di rumah bisa kok kita berkarya dan tetap mengutamakan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.